Jakarta, hati rasanya panas dan sedih sekali. Dari 3 kelompok kerja yang kemarin datang ke sini, itu semuanya hampir sama, baik yang berbahasa Inggris maupun yang bukan, itu ada persoalan P3K guru honorer. Itu artinya bahwa apa yang telah disajikan oleh Mas Menteri di data ini, itu masih ada problem. Saat ini kita raker, hati saya sangat tenang, sejuk melihat data-data yang disajikan oleh Mas Menteri dan seluruh perangkat-perangkatnya. Kalau hari kemarin kami menerima 3 kelompok dari Lampung, terus dari Jawa Timur dan dari Jakarta. Hati rasanya panas dan sedih sekali. Dari 3 kelompok kerja yang kemarin datang ke sini, itu semuanya hampir sama, baik yang berbahasa Inggris maupun yang bukan, itu ada persoalan P3K guru honorer. Itu artinya bahwa apa yang telah disajikan oleh Mas Menteri di data ini, itu masih ada problem. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama agar problem ini bisa terselesaikan dengan baik dan seksama. Jangan sampai problem ini menurut Menteri itu sudah sangat bagus sekali penyelesaiannya, tapi menurut pemangku para guru itu belum selesai. Saya kira ini kan hal yang sangat tidak masuk di akal. Kami sebagai ya boleh dianggap yang bisa membawa aspirasi mereka, kan tentunya juga harus memikirkan apa yang menjadi jalan terbaik buat hal ini semua. Jangan sampai juga nanti Mas Menterinya nauzubillah menjadi dapat teguran dari Presiden, kan saya kira nggak bagus juga itu. Kenapa ini menjadi sangat penting sekali Mas Menteri? Karena saya terus terang aja politisi yang berbangkat, background saya adalah santri. Saya tidak mau apa yang menjadi kata hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan, saya bacakan, laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham shogirona wa ya'rif li alimina. Tidak termasuk golongan kami. Jangan sampai saya ini tidak termasuk, apalagi Mas Menteri dan yang lainnya, tidak termasuk golongan Rasulullah SAW karena tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini adalah guru. Saya waktu pesantren terhadap guru saya, jangankan terhadap guru, terhadap binatangnya guru saja itu harus dihormati. Oleh karena sekali lagi, bagaimana apa yang menjadi hak guru-guru kita ini, apalagi guru itu yang termasuk di daerah-daerah terpencil, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, ini kan harus betul-betul kita wongke kalau kata bahasa budayanya Mas Dirjen Kebudayaan. Itu. Yang kedua, Mas Menteri, kami di Komisi 10 ini akhirnya P3K itu kalau menurut saya plesetkan, yaitu pertolongan pertama PHP Kementerian. P3K, pertolongan pertama PHP Kementerian. Karena apa? Karena seperti apa yang tadi data Bang Ferdi bilang, ini semuanya kan sudah 39 sampai saat ini sudah hampir 1 tahun. Ini belum selesai semua. Oleh karenanya bagaimana ini segera kita bisa selesaikan. Ini data yang disampaikan juga di halaman 44. Ini daya serapnya baru 40,9%. Ini artinya bahwa ini belum ada trust antara kementerian terkait dengan pemerintah daerah persoalan P3K. Oleh karenanya menurut saya ini juga harus segera ada solusi, ada win-win solution yang terbaik. Yang selanjutnya penempatan P3K, saya kira saya ada video sedikit bisa ditayangkan ya. Ini untuk ya cari hiburan sebentar. Bisa ditayangkan sebentar. Saya tempo hari berkunjung ke sekolah ini sekolah luar biasa. Itu ada yang kecil sekali, ada yang dewasa, menyangkut usia. Saya kira cukup aja itu, sekedar cukup kan. Cukup Mas Menteri dan Pak Dirjen, ada harapan dari mereka bahwa penempatan guru P3K ini, khususnya yang sekolah SLB, itu tetap bisa mengajar di sekolah asal. Kenapa? Karena sekolah SLB ini gurunya tidak hanya sebatas perlu pintar dan cerdas, perlu ada kesabaran khusus, ada ketelitian khusus, ada kemandirian khusus untuk mendidik para siswa yang
berkebutuhan khusus itu. Kalau gurunya dipindahkan, mereka harus mencari guru baru, ini sangat kesulitan. Nah, itu pesan dari mereka. Satu itu. Yang kedua, buat program PIP, karena sekolah SLB ini itu kan usianya beda dengan sekolah biasa. Sekolah kelas 1 itu ada yang usianya sudah 13 tahun. Karena apa? Karena ya keterbatasan itu. Nah, harapan dari mereka program PIP pun ini untuk sekolah SLB itu ada pengecualian tidak harus standarisasi usia sama dengan sekolah yang umum. Nah, persoalan nanti rumusan seperti apa, saya kira ini bisa kita rumuskan. Namanya juga kita yang bikin undang-undangan, bisa ada kebijakan khusus. Karena apa? Karena kalau sekolah SLB, Bu Pimpinan, usianya sama dengan sekolah yang lain, ini banyak sekali teman-teman anak-anak kita yang punya kebutuhan khusus ini yang usia 15 tahun baru masuk sekolah. Ada juga yang sudah lulus, mereka lulus kategori mereka, tapi masih tetap sekolah di situ, masih mau belajar situ. Nah, ini kan harus ada perhatian khusus dari kita semua. Nah, kasus yang terjadi di saya ini juga yang harus diselesaikan. Ada sekitar 4 orang dari Probolinggo, itu dari terpencil lagi. Beliau ditempatkan itu di daerah Jayawijaya, guru honorer P3 ditempatkan Jayawijaya. Ada yang juga di Halmahera Selatan, ada yang di Katsongan. Saya kira kalau jangankan guru honorer, TNI dan Polri saja itu kalau ditempatkan di Jayawijaya itu saya pasti mikir 2 kali, itu bisa diare kena. Nah, yang selanjutnya tadi dari Pak Iwan, ini dana PAUD yang serapannya masih harus tahun depan. Saya kira ini karena ini juga momentum 2023 ada sudah mendekati politik, alangkah bijaknya nanti dari kementerian juga untuk daya serap yang lebih terukur dan bisa mengarah. Kebetulan tadi juga ada sekolah yang disayang di SCB itu, fasilitas sekolahnya masih duduk seperti itu, Bu. Itu negeri tapi masih duduk seperti itu, masih sangat terbatas. Saya kira itu nanti daya serapnya juga bisa melibatkan teman-teman di Komisi 10 agar kita juga turun ke bawah itu, ya kalau kata orang Medan bisa nampang juga lah situ. Karena ini simbiosis mutualisme. Yang terakhir, Mas Wilmar, betul apa yang dikatakan Bung Karno, jas merah, dan ini juga seiring dengan apa yang menjadi fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul watun minal iman, bahwa besarnya bangsa kita ini juga bagaimana kita bisa menghargai cagar budaya yang ada, peninggalan-peninggalan sejarah. Oleh karenanya apa yang menjadi tadi Mas Wilmar bilang, bagaimana kita juga bisa merevitalisasi peninggalan sejarah yang ada, sekaligus kita juga bisa membangkitkan bahwa apa yang menjadi di hari ini, Hari Pahlawan, momentum itu bisa kita menjadi spirit buat kita semua, bahwa anak bangsa ini yang saat ini duduk di Komisi 10 dan jenengan yang di kementerian ini punya legasi yang baik untuk masa depannya, dan kita siap untuk berkolaborasi untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.